Pagi masih basah oleh sisa hujan ketika Pak Jaka mendorong gerobak batagornya menyusuri gang sempit di kawasan padat Bandung. Asap tipis dari wajan kecil mengepul, bercampur bau minyak panas dan adonan ikan yang digoreng. Suara roda gerobak yang berdeci terdengar sumbang, sesekali tertelan klakson motor dan teriakan pedagang lain. Kemeja lusuh yang ia kenakan sudah memudar warnanya, berbeda jauh dengan jas rapi yang dulu sering melekat di tubuhnya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, keriput halus dan tatapan mata yang menyimpan lelah panjang. Batagor, batagor panas, serunya pelan, nyaris tanpa tenaga. Tak banyak yang menoleh. Beberapa ibu hanya melirik sekilas lalu kembali mengobrol. Anak-anak sekolah lewat begitu saja. Jaka tetap berhenti di setiap sudut gang, seperti menjalankan rutinitas yang tak boleh putus, seolah jika ia berhenti, hidupnya akan ikut berhenti juga. Setiap kali ia menunduk mengatur saus kacang, pikirannya selalu melayang ke masa yang terasa seperti kehidupan orang lain. Dulu, di Cisaranten, namanya dikenal. Pak Jaka, juragan garmen yang sukses. Pabriknya berdiri megah di pinggir kawasan industri, dengan deru mesin jahit yang tak pernah berhenti dari pagi hingga malam. Ratusan karyawan bekerja di bawah naungannya. Setiap awal bulan, ia membagikan gaji tepat waktu, bahkan sering memberi bonus. Rumahnya besar, bertingkat, dengan halaman luas dan pagar besi hitam mengilap. Mobil mewah terparkir rapi, dan setiap akhir pekan ia dan istrinya, Neng Rina, pergi makan ke restoran mahal di pusat kota. Rina dulu selalu tersenyum. Rambutnya terawat, pakaiannya rapi, dan suaranya lembut setiap memanggil nama Jaka. Mereka sering duduk di teras rumah pada malam hari, membicarakan rencana memperluas usaha atau sekadar tertawa mengenang masa sulit di awal pernikahan. Jaka percaya, semua jerih payahnya terbayar lunas oleh kebahagiaan itu. Namun, semuanya runtuh perlahan, seperti kain yang ditarik benangnya satu persatu. Awalnya pesanan besar tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan jelas. Rekanan lama menghilang, tak bisa dihubungi. Mesin-mesin di pabrik sering rusak bersamaan, padahal baru saja diservis. Suatu malam, korsleting kecil memicu kebakaran di salah satu gudang. Api memang cepat dipadamkan, tapi kerugiannya cukup besar. Sejak itu, masalah datang beruntun. Hutang ke ban menumpuk, bunga berjalan tanpa ampun. Supplier menagih, karyawan mulai resah. Jaka begadang hampir setiap malam, duduk di ruang kerja dengan tumpukan kertas dan laporan keuangan. Kepalanya pening, dadanya sering terasa sesak. Rina yang dulu setia menemani, perlahan berubah. Senyumnya jarang muncul. Nada bicaranya dingin, penuh tuntutan. "Kang, sampai kapan begini terus?" tanya Rina suatu malam, suaranya datar. "Aku capek dengar janji." Jaka hanya bisa menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa ia juga berjuang, bahwa semua ini di luar kendalinya. Tapi setiap kata terasa sia-sia. Setiap kegagalan menambah jarak di antara mereka. Rina mulai sering membandingkan Jaka dengan suami orang lain, dengan kehidupan yang menurutnya lebih pasti. Puncaknya terjadi ketika ban menyita sebagian aset. Mobil dijual, perabot rumah satu persatu berpindah tangan. Rumah megah itu akhirnya dilepas untuk menutup hutang. Mereka pindah ke rumah kontrakan sempit. Disitulah Rina benar-benar berubah. Ia jarang di rumah, sering pulang larut dengan alasan menemui saudara. Suatu sore, saat Jaka pulang membawa kabar buruk tentang pabrik yang harus tutup, Rina sudah menunggu dengan koper di ruang tamu kontrakan itu. "Aku nggak bisa hidup kayak gini, Kang," katanya tanpa air mata. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku dulu." Jaka terpaku. "Rina, ini cuma sementara. Aku pasti bangkit lagi." Rina menggeleng. "Aku butuh hidup yang jelas." "Maaf." Tak ada teriakan, tak ada pertengkaran besar. Hanya suara pintu yang tertutup dan langkah kaki yang menjauh. Sejak hari itu, rumah kontrakan terasa lebih sunyi dari kuburan. Untuk bertahan hidup, Jaka menjual sisa tabungannya dan membeli gerobak batagor bekas. Ia belajar menggoreng, meracik saus, dan berjualan keliling. Dari juragan yang dulu memerintah ratusan orang, kini ia harus berteriak di pinggir jalan demi beberapa lembar uang ribuan. Setiap kali seseorang menawar dengan harga terlalu murah, hatinya seperti diremas, tapi ia tetap tersenyum. Siang itu, saat matahari mulai terik, Jaka berhenti di bawah pohon kecil. Ia menghitung uang hasil jualannya. Tak banyak, tapi cukup untuk makan hari ini. Di kejauhan,
Ia melihat pantulan dirinya di kaca toko, lelaki kurus dengan wajah kusam dan tangan berminyak. Harga dirinya terasa runtuh bersama debu jalanan. Ia mendorong gerobak lagi, sendirian, menyusuri gang demi gang. Dalam hatinya, hanya ada satu perasaan yang tersisa, rasa gagal yang menekan dada, dan luka batin yang belum tahu kapan akan sembuh. Hujan rintik turun saat Pak Jaka mendorong gerobaknya melewati sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan utama. Ia berhenti sejenak, berniat meneduh sambil mengistirahatkan kaki. Bau kopi hitam dan gorengan menyeruak, mengingatkannya pada masa lalu ketika ia bebas duduk di mana saja tanpa menghitung receh. Saat itulah matanya menangkap sosok yang terasa asing sekaligus akrab. Seorang pria turun dari mobil hitam mengilap. Jam tangannya berkilau, kemeja mahal membungkus tubuh yang tampak jauh lebih berisi daripada dulu. Pria itu tertawa lepas sambil menepuk bahu seseorang di depannya. Jaka mengenali wajah itu dengan cepat. Dedi, teman lamanya semasa masih sama-sama berjuang dari nol. "Jia," suara Dedi memanggil, sedikit ragu. "Pak Jaka?" Jaka menoleh, hatinya berdesir. Ia tersenyum kaku. "Iya." "Di kamu?" Dedi mendekat, menatap gerobak batagor di samping Jaka. Senyumnya tak pudar, tapi ada kilat aneh di matanya. "Wah, sekarang jualan batagor? Dulu kamu bos besar, loh." Ucapan itu seperti pisau tipis yang menyayat harga diri Jaka. Ia tertawa pendek. Namanya juga hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Dedi mengangguk pelan, lalu memesan segelas kopi. Mereka duduk berhadapan di bangku kayu. Obrolan awal terasa canggung, penuh basa-basi yang tak benar-benar ingin didengar. Jaka mencuri pandang ke arah mobil Dedi, pikirannya dipenuhi tanya. Dulu, setahunnya, Dedi juga sempat jatuh bangkrut. Tapi kini pria itu tampak lebih kaya dari siapapun yang Jaka kenal. "Usahamu kelihatan lancar," kata Jaka akhirnya, nada suaranya datar. Dedi tersenyum lebih lebar. "Ya, ada rezeki." "Bisnis apa sekarang?" Dedi menyesap kopinya, lalu mencondongkan tubuh. "Kadang, rezeki nggak selalu datang dari kerja keras doang, Jia." Kalimat itu membuat Jaka terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Dedi, tenang, yakin, seolah memegang rahasia besar. Dedi lalu bercerita singkat tentang hidupnya yang dulu hancur, tentang hutang dan hinaan. Cerita itu terlalu mirip dengan kisah Jaka sendiri, membuat dadanya terasa sesak. "Ada jalan pintas," lanjut Dedi pelan. "Bukan buat semua orang, tapi buat yang berani." Jaka mengerutkan kening. "Jalan pintas gimana?" Dedi tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum dan berdiri. "Kalau kamu mau tahu, ikut aku besok. Kita ke Parongpong." Nama tempat itu membuat Jaka merasa dingin. Parongpong dikenal sebagai daerah sunyi dengan makam-makam tua yang sering jadi bahan bisik-bisik warga. Namun rasa penasaran dan iri yang terpendam terlalu kuat. Setelah ragu sejenak, Jaka mengangguk. Keesokan harinya, Jaka duduk di kursi penumpang mobil Dedi. Jalanan menanjak Parongpong diselimuti kabut tipis. Pohon-pohon besar berdiri rapat, membuat suasana terasa sempit dan menekan. Mobil berhenti di dekat sebuah makam tua yang dikelilingi pagar besi berkarat. Udara di sana lembab dan berbau tanah basah. "Makam keramat," kata Dedi singkat. "Jangan banyak bicara." Mereka melangkah masuk. Di tengah area makam, duduk seorang pria tua dengan pakaian serba hitam. Rambutnya putih, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam dan dalam. Ia menatap Jaka seolah sudah mengenalnya sejak lama. "Itu Mbah Gatot," bisik Dedi. Mbah Gatot tersenyum tipis. "Akhirnya datang juga," ucapnya pelan. Suaranya serak namun jelas. Orang yang kehilangan segalanya biasanya paling mudah mendengar. Jaka menelan ludah. Ia merasa telanjang di hadapan tatapan itu. Tanpa basa-basi, Mbah Gatot mengambil sebuah bungkusan kain hitam dari dalam tas lusuhnya. Saat kain dibuka, terlihat sebuah benda kecil menyerupai jimat, berwarna kusam dengan ukiran tak jelas. "Ini azimat penglaris," kata Mbah Gatot. "Bisa mengembalikan apa yang hilang, bahkan lebih." Jaka menatap benda itu, jantungnya berdegup cepat. "Apa syaratnya?" Mbah Gatot tertawa pelan. "Tak ada yang gratis di dunia ini. Azimat ini harus diberi makan." "Diberi makan?"
ulang Jaka. Energi vital, jawab Mbah Gatot datar. Pembeli pertamamu setiap hari akan menjadi santapannya. Mereka mungkin sakit, mungkin menderita. Itu harga yang harus dibayar. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan mencekik. Jaka memejamkan mata. Bayangan Rina yang pergi, wajahnya sendiri di kaca toko, dan gerobak reotnya berkelebat di benaknya. Ia tahu ini salah. Ia tahu konsekuensinya mengerikan. Namun suara lain di dalam dirinya berbisik, kamu sudah kehilangan segalanya. Dedi menepuk bahunya. Aku juga ragu dulu, Ja. Tapi lihat aku sekarang. Jaka membuka mata. Tangannya gemetar saat menerima azimat itu. Ada rasa hangat merambat di telapak tangannya, diikuti getaran halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka meninggalkan makam saat sore menjelang. Di perjalanan pulang, Jaka tak banyak bicara. Azimat itu ia simpan di saku, terasa berat seperti batu. Di satu sisi, ada harapan kecil yang menyala, bayangan hidup yang lebih baik. Di sisi lain, ketakutan menggerogoti dadanya. Malam itu, di kamar sempitnya, Jaka memandangi azimat tersebut lama sekali. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Pak Jaka mendorong gerobak batagornya dengan perasaan yang berbeda. Ada getaran halus di dadanya, bukan semangat, melainkan semacam degup yang tak biasa. Azimat kecil yang ia simpan di saku celana terasa hangat, seolah hidup. Ia sempat ragu untuk berjualan, tapi kebutuhan makan hari itu memaksanya melangkah seperti biasa. Belum sampai 5 menit ia berhenti di ujung gang, seorang pembeli datang. Seorang pria parubaya memesan dengan wajah lapar. Jaka melayani dengan tangan sedikit gemetar. Saat batagor pertama itu berpindah tangan, angin tipis berembus, membawa bau aneh, bukan amis ikan, melainkan bau tanah basah yang samar. Jaka mengernyit, tapi mengusir pikirannya sendiri. Tak lama, pembeli kedua datang. Lalu ketiga. Dalam hitungan menit, orang-orang mulai berdatangan. Antrean terbentuk, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Jaka sampai kewalahan membagi perhatian antara menggoreng dan menerima uang. Keringat bercucuran, tapi wajan seolah tak pernah dingin. Minyak tak cepat habis, adonan tak kunjung berkurang. Batagornya enak banget, Pak, ujar seorang ibu sambil tersenyum puas. Beda dari biasanya. Ucapan itu menyebar cepat. Siang hari, antrean makin panjang. Ada yang datang dari gang sebelah, bahkan dari jalan besar. Beberapa memotret gerobaknya, mengunggah ke media sosial. Dalam satu hari, uang yang terkumpul lebih banyak daripada penghasilannya seminggu penuh sebelumnya. Jaka menghitung lembar demi lembar uang itu dengan tangan gemetar. Antara tak percaya dan lega. Hari-hari berikutnya, keajaiban itu berlanjut. Batagor Jaka menjadi bahan pembicaraan. Batagor paling nagih di Bandung, kata seseorang. Ia mulai kehabisan stok lebih cepat, memaksanya belanja bahan 2 kali sehari. Gerobak reotnya tak pernah sepi, dari pagi hingga malam. Wajah-wajah asing datang silih berganti, membawa uang dan pujian. Namun, bersamaan dengan itu, sesuatu dalam diri Jaka mulai berubah. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah pembeli menatapnya dengan mata kosong, mulut mereka mengunyah tanpa henti, lalu berubah menjadi tanah yang runtuh. Kadang ia terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggung. Menjelang subuh, ia sering mendengar bisikan lirih, seperti orang memanggil namanya dari kejauhan. Saat ia bangun dan mengintip keluar jendela, tak ada siapa-siapa. Suatu pagi, kabar aneh sampai ke telinganya. Pria parubaya yang menjadi pembeli pertamanya beberapa hari lalu jatuh sakit mendadak. Katanya, tubuhnya lemas, nyeri di dada, lalu tertabrak motor saat menyeberang jalan. Jaka terdiam mendengarnya. Azimat di sakunya terasa lebih panas dari biasanya. Itu cuma kebetulan, gumamnya pada diri sendiri. Ia memilih menutup mata. Setiap hari selalu ada pembeli pertama. Setiap hari pula, ia menghindari pertanyaan tentang mereka. Ia fokus pada uang, pada keberhasilan yang akhirnya kembali menggenggam hidupnya. Gerobaknya diperbaiki, diganti yang lebih layak. Ia menyewa 1 orang karyawan untuk membantu. Tak lama, ia membuka kios kecil, lalu kios kedua. Uang mengalir deras, seperti air bah yang tak memberi waktu untuk berpikir. Dengan uang itu,
Jaka membeli kembali barang-barang yang dulu hilang. Televisi besar, perabot baru, pakaian layak. Harga dirinya yang sempat hancur perlahan terangkat. Orang-orang mulai memanggilnya Pak Haji, meski ia belum berhaji, hanya karena penampilannya kembali mapan. Di tengah kemewahan yang tumbuh cepat itu, Neng Rina muncul kembali. Awalnya hanya pesan singkat. Menanyakan kabar, berpura-pura peduli. Lalu pertemuan singkat di sebuah kafe. Rina datang dengan senyum yang dulu pernah Jaka kenal, manis dan hangat. Matanya berbinar saat melihat perubahan Jaka. "Kang sekarang beda," kata Rina, suaranya lembut. "Aku senang lihat Kang bangkit." Jaka tak menjawab banyak. Ada rasa pahit yang terselip di dadanya, tapi ia menelannya. Rina mulai sering datang, membantu di kios, memuji usahanya. Perlahan, ia kembali ke sisi Jaka, menikmati kenyamanan yang dulu sempat hilang. Namun, setiap kali Jaka melihat Azimat itu, nuraninya berontak. Ia mulai mendengar kabar lain, seorang mahasiswi yang sering membeli batagornya dilarikan ke rumah sakit karena ginjalnya bermasalah. Seorang anak kecil yang dibelikan batagor oleh ayahnya mendadak mengeluh matanya gelap. Jaka tahu, ini bukan lagi kebetulan. Ia duduk sendirian di kios suatu malam, menghitung uang hasil penjualan. Angkanya besar, menggiurkan. Azimat itu tergeletak di laci, seolah menatapnya. Jaka memejamkan mata, menahan rasa bersalah yang menggerogoti. Ia tahu ada yang salah, tapi juga tahu ia tak siap kehilangan semua ini lagi. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan menutup laci itu rapat-rapat. Untuk saat ini, ia memilih diam. Memilih menikmati hasil, meski di dalam hatinya, suara kecil terus bertanya, sampai kapan ia bisa berpura-pura tak mendengar jeritan yang tak terlihat. Kabar tentang para korban datang satu persatu, seperti tetesan air yang jatuh tepat di ubun-ubun Pak Jaka. Tak deras, tapi cukup untuk membuat pikirannya retak perlahan. Pagi itu, seorang tetangga kios bercerita dengan nada berbisik tentang bapak tua yang beberapa hari lalu tertabrak motor di jalan besar. Orang itu sempat dikenal sebagai pelanggan batagor Jaka, bahkan sering datang paling pagi, sebelum kios lain buka. Katanya sebelum kejadian, dia sempat ngeluh pusing, ujar si tetangga. Terus jatuh, nggak sadar diri. Jaka hanya mengangguk, pura-pura sibuk mengaduk saus kacang. Di dalam dadanya, jantung berdegup tak karuan. Wajah bapak tua itu muncul jelas di benaknya. Senyum tulus saat menerima sepiring batagor panas, ucapan terima kasih yang sederhana. Jaka ingat betul, orang itu selalu menjadi pembeli pertama setiap kali datang. Tak lama kemudian, kabar lain menyusul. Seorang mahasiswi yang sering membeli batagornya sepulang kuliah dilarikan ke rumah sakit karena ginjalnya mendadak rusak. Keluarganya kebingungan, dokter pun tak bisa memastikan penyebabnya. Lalu kabar yang paling menghantam batin Jaka, seorang anak kecil di gang belakang kiosnya mendadak kehilangan penglihatan. Orang tuanya menangis histeris, mengadu ke sana-sini, tak ada yang mampu memberi jawaban. 3 kejadian itu menancap di kepala Jaka, membentuk pola yang tak bisa lagi ia sangkal. Semua korban adalah pembeli pertama. Semua terjadi tak lama setelah mereka memakan batagornya. Azimat di sakunya terasa berdenyut, seperti jantung kecil yang hidup. Sejak kesadaran itu muncul, teror pun semakin nyata. Saat malam, Jaka sering melihat bayangan berdiri di sudut rumah, sekilas lalu lenyap. Bau tanah makam tiba-tiba tercium di dapur, padahal pintu tertutup rapat. Ketika ia terlelap, mimpi-mimpi buruk datang tanpa ampun. Ia melihat para korban duduk mengelilinginya, wajah pucat, mata kosong. Mereka mengunyah batagor tanpa henti, lalu berhenti bersamaan dan menatapnya. "Bayar," bisik mereka serempak. Jaka terbangun dengan teriakan tertahan, napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menyalakan lampu dan duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Azimat itu ia simpan di laci, tapi seolah tak pernah benar-benar jauh. Kadang ia merasa benda itu berpindah sendiri, muncul di dekatnya tanpa ia sadari. Di sisi lain, Neng Rina justru tampak semakin menikmati hidup. Ia sibuk memilih perabot baru, membicarakan rencana liburan, dan memamerkan cincin emas yang baru dibeli. Setiap kali Jaka terlihat murung, Rina mengernyit tak sabar. "Kang kenapa sih? Usaha lagi naik, harusnya senang," katanya suatu malam. Jaka menatap istrinya lama. Ia ingin bercerita, ingin mengakui dosa yang ia pikul. Tapi melihat wajah Rina yang bersinar oleh kemewahan,
Kata-kata itu menguap sebelum sempat terucap. Ia hanya menggeleng dan berkata lelah. Rina menghela napas, lalu kembali menatap ponselnya. Baginya, asal uang terus mengalir, pertanyaan tak perlu diajukan. Konflik batin Jaka mencapai titik paling menyiksa. Setiap pagi, sebelum membuka kios, ia berdiri lama di depan wajan. Ia mencoba datang terlambat agar pembeli pertama terlewat, tapi entah bagaimana, selalu saja ada seseorang yang menunggu. Jika ia menolak melayani, tubuhnya terasa lemas, kepalanya berputar, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Suatu hari, ia mencoba tak berjualan sama sekali. Ia mengunci kios dan duduk di rumah. Tak sampai 1 jam, dadanya terasa panas, napasnya berat. Suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Ia jatuh terduduk di lantai, merintih, hingga akhirnya menyerah dan kembali membuka kios. Begitu wajan menyala dan batagor digoreng, rasa sakit itu perlahan mereda. Malam itu, Jaka menatap Azimat di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Cukup, gumamnya lirih. Aku nggak mau lagi. Namun Azimat itu terasa semakin berat. Urat-urat kecil di permukaannya seolah bergerak, membentuk pola yang tak ia kenal. Dalam keheningan, Jaka mendengar suara yang bukan berasal dari mulut siapapun. Belum cukup. Jaka tersentak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, Azimat itu tak hanya meminta korban secara pasif. Ia mulai menuntut, menekan, dan mengikat lebih kuat. Harga dari setiap gigitan batagor bukan lagi sekadar sakit atau celaka, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu. Dengan mata merah dan hati remuk, Jaka terduduk sendirian. Ia akhirnya mengerti, kekayaan yang ia nikmati bukanlah hadiah, melainkan jerat yang semakin mengencang. Dan Azimat itu, kini tak lagi puas dengan apa yang telah ia berikan. Korban-korban itu tak lagi datang sebagai kabar jauh yang bisa dihindari Pak Jaka. Mereka hadir terlalu dekat, terlalu cepat, dan terlalu nyata. Pagi belum genap terang ketika teriakan pecah di depan kios. Seorang lelaki muda yang semalam membeli batagor paling awal terkapar di selokan, tubuhnya kejang, busa tipis keluar dari mulut. Orang-orang berkerumun, panik. Jaka berdiri kaku, sendok saus terjatuh dari tangannya. Bau tanah basah menyeruak, tajam menusuk hidungnya, bercampur amis yang membuat perutnya melilit. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang dipercepat. Sakit mendadak, kecelakaan, pingsan massal, semuanya selalu berawal dari pembeli pertama. Polanya kini brutal dan tanpa jeda. Jika dulu ada hari kosong di antara kabar duka, kini kematian dan penderitaan seolah berbaris rapi, menunggu giliran. Setiap kali Azimat kenyang, kiosnya makin ramai. Semakin ramai, semakin besar korban. Jaka mulai mengerti, kekayaan itu bukan sekadar ditukar nyawa, ia memerlukan laju. Ia mencoba melawan dengan cara paling sederhana, tidak berjualan. Pagi itu, kios dibiarkan tertutup. Jaka duduk di kursi ruang tamu, menatap lantai. Tak sampai setengah jam, tubuhnya menggigil hebat. Dada terasa seperti ditekan batu, napasnya terputus-putus. Keringat dingin mengucur, telinga berdenging. Ia jatuh berlutut, mual dan pusing, seolah seluruh darahnya ditarik keluar. Dalam kesakitan itu, bisikan yang sama muncul, lebih tebal dan dingin. Buka. Jaka merangkak ke arah pintu, air mata mengalir tanpa ia sadari. Begitu wajan dinyalakan dan adonan menyentuh minyak panas, sakit itu mereda. Ia terduduk lemas, menyadari betapa kuat jerat yang telah mengikatnya. Azimat di sakunya berdenyut puas. Tak tahan lagi, Jaka menghubungi Dedi. Mereka bertemu malam itu di sebuah kafe sepi. Wajah Dedi masih tampak mapan, tapi sorot matanya mengeras ketika mendengar cerita Jaka. "Ja," kata Dedi pelan, nyaris berbisik, "perjanjian itu nggak bisa dihentikan sepihak. Kalau kamu berhenti, yang ditarik bukan cuma rezeki, tapi kamu." "Terus aku harus gimana?" Suara Jaka pecah. Dedi menggeleng. "Ikuti aturannya. Itu saja cara aman." Kata-kata itu membuat Jaka mual. Ia menyadari Dedi tak lagi melihat manusia sebagai manusia, melainkan sebagai biaya. Saat mereka berpisah, udara terasa lebih dingin. Jaka berjalan pulang dengan langkah goyah, memeluk dadanya sendiri. Di rumah, Rina menunggunya dengan wajah pucat. Ia tak lagi sibuk memamerkan belanjaan. Ponsel tergeletak tak tersentuh. "Kang,
Katanya pelan, orang-orang ngomong. Mereka bilang, tiap yang pertama beli di kios kita, kenapa-kenapa. Jaka terdiam. Tak ada lagi alasan. Rina mendekat, matanya berkaca-kaca. Aku juga mimpi aneh. Ada anak kecil berdiri di depan pintu, matanya hitam semua. Jaka merasakan dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia ingin memeluk Rina dan mengaku, tapi lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya, Rina tampak takut, bukan takut kehilangan kemewahan, melainkan takut pada sesuatu yang tak terlihat. Ketakutan itu menembus pertahanan Jaka. Malam itu, teror memuncak. Lampu berkedip. Bau tanah makin kuat. Dari balik cermin, Jaka melihat pantulan wajahnya berubah pucat, seperti mayat yang belum dikubur. Dalam mimpi, para korban tak lagi menagih. Mereka menunjuk Rina. Jaka terbangun dengan jeritan, napasnya tercekik. Ia tahu, jika dibiarkan, Azimat akan meminta lebih dari pembeli. Ia akan meminta orang terdekat. Mungkin istrinya. Mungkin dirinya sendiri. Kesadaran itu seperti pisau yang memotong kabut. Untuk pertama kalinya sejak menerima Azimat, Jaka merasa yakin pada satu hal, semua harus dihentikan. Pagi menjelang. Jaka duduk di tepi ranjang, menatap Azimat yang kini terasa dingin dan licin di telapak tangannya. Ia merasakan penolakan dari dalam benda itu, getaran halus yang mengancam. Namun ketakutan tak lagi menahannya. Ia teringat wajah bapak tua, mahasiswi, anak kecil. Teringat Rina yang kini gemetar. Ia memilih. Kalau nyawaku harga yang harus dibayar, gumamnya, aku terima. Jaka mengemas Azimat itu dengan kain hitam. Ia menulis pesan singkat untuk Rina, bukan pengakuan penuh, hanya janji bahwa ia akan mencoba memperbaiki semuanya. Saat keluar rumah, udara Bandung terasa berat. Setiap langkah menuju mobil sewaan seperti mendekati jurang, tapi langkah itu mantap. Di kejauhan, Parompong menunggu, tertutup kabut pagi. Jaka menatap ke arah sana, menelan ludah. Dengan hati yang berdebar dan tekad yang baru tumbuh dari sisa-sisa keberanian, ia berangkat kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Kabut Parompong menggantung rendah saat Pak Jaka melangkah melewati gerbang makam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, lembab, dengan bau tanah basah yang kini tak lagi samar. Ia tebal, menusuk, seolah paru-parunya dipenuhi lumpur. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena Azimat di dadanya berdenyut keras, memukul-mukul tulang rusuk dari dalam kain hitam pembungkusnya. Di tengah makam, Mbah Gatot duduk seperti terakhir kali. Tenang, punggung tegak, mata tua yang tajam menunggu. Seakan Jaka tak pernah pergi. Kau kembali, ucap Mbah Gatot pelan, suaranya bergulung seperti tanah longsor kecil. Aku tahu kau akan datang. Jaka berdiri beberapa langkah darinya. Tangannya gemetar, tapi ia menahan diri agar tetap menatap lurus. Aku mau mengakhiri ini. Mbah Gatot tersenyum tipis. Tak ada yang diakhiri, kecuali napas. Kata-kata itu memicu denyut panas di dada Jaka. Ia membuka kain hitam, memperlihatkan Azimat yang kini tampak berbeda. Permukaannya seperti berurat, berkilau lembab, seolah bernapas. Jaka menelan ludah. Ini salah. Aku salah. Aku mau memutuskan perjanjian. Mbah Gatot bangkit perlahan. Perjanjian itu tak ditulis dengan tinta, katanya, mendekat. Ia ditulis dengan darah dan keserakahan. Kau datang bukan karena ditipu. Kau datang karena ingin. Jaka menggertakkan gigi. Aku memang ingin. Tapi aku tak mau membunuh. Tawa Mbah Gatot pecah, pendek dan dingin. Kau sudah melakukannya. Tanah di sekitar mereka bergetar halus. Dari balik nisan-nisan tua, bayangan bergerak. Satu persatu, sosok-sosok muncul, wajah pucat, mata kosong. Jaka mengenali mereka. Bapak tua itu. Mahasiswi dengan wajah kelabu. Anak kecil dengan mata gelap. Mereka berdiri melingkar, langkahnya serempak, tanpa suara kaki. Bayar, bisik mereka, bergema dari segala arah. Jaka mundur, jantungnya nyaris meloncat keluar. Angin dingin menghantam, memadamkan lampu kecil di dekat makam. Dalam remang, makhluk-makhluk penjaga makam menampakkan diri, bayangan besar dengan punggung membungkuk, kuku panjang menggores tanah. Mereka bukan manusia,
bukan pula hewan. Bau busuk dan tanah busuk bercampur, membuat Jaka mual. "Serahkan Azimat," kata Mbah Gatot, kini suaranya berlapis, seperti dua suara berbicara bersamaan. "Dan kau hidup." Jaka menatap Azimat di tangannya. Getarannya makin kuat, seolah memohon diselamatkan. Di benaknya, kilasan wajah Rina muncul, ketakutan yang jujur, bukan kilau kemewahan. Jaka menarik napas panjang, lalu menggeleng. Tidak. Seketika, serangan datang. Bayangan-bayangan menerjang. Jaka terlempar ke tanah, punggungnya menghantam nisan. Napasnya tercekik, dunia berputar. Tangan-tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya ke arah tanah yang retak. Ia meronta, berteriak, tapi suara tenggelam dalam bisikan. Azimat itu memanas, membakar telapak tangannya. Sakitnya menusuk sampai ke tulang. Dalam rasa sakit itu, Jaka teringat satu hal sederhana. Ia ingin berhenti. Ia ingin menanggung sendiri. Dengan sisa tenaga, Jaka bangkit. Ia menggenggam Azimat erat-erat, darah menetes dari telapak tangannya, membasahi permukaan benda itu. "Kalau darah yang kau mau," teriaknya parau, "ambil dariku." Ia menghantamkan Azimat ke batu nisan terdekat. Benturan pertama membuat kilat kecil menyambar, jeritan memekakan telinga pecah dari Azimat itu. Mbah Gatot tersentak, wajahnya berubah tegang. "Bodoh," teriaknya. Jaka menghantam lagi. Dan lagi. Setiap pukulan disertai jeritan, bukan hanya dari Azimat, tetapi dari roh-roh di sekelilingnya. Tanah bergetar keras. Makhluk penjaga makam meraung, berusaha mendekat, namun seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pada hantaman terakhir, Jaka menjerit dan menghantam sekuat tenaga. Azimat itu pecah. Cahaya putih menyilaukan menyembur, diikuti angin yang menyapu makam. Sosok-sosok itu berteriak, memudar seperti asap tertiup badai. Mbah Gatot terjatuh berlutut, wajahnya pucat, matanya kosong. Keheningan jatuh mendadak. Jaka terkapar, napasnya megap-megap. Tubuhnya gemetar hebat, seolah baru keluar dari air es. Kepalanya berdengung, telinganya berdarah tipis. Ia mencoba bangkit, tapi dunia kembali gelap. Ketika ia sadar, fajar menyingsing pucat. Kabut menipis. Makam kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Jaka duduk tertegun, menatap pecahan Azimat yang kini menjadi debu hitam di tanah. Dadanya terasa hampa, kosong, seperti ada bagian dirinya yang ikut hancur. Ia selamat. Namun bukan tanpa harga. Langkahnya tertatih saat meninggalkan makam. Setiap suara membuatnya tersentak. Setiap bayangan membuat jantungnya melonjak. Ia tahu perjanjian itu telah putus, tapi jejaknya tertinggal di dalam dirinya, sebagai luka yang tak kasat mata. Jaka berjalan pulang dengan tubuh hidup, namun batin yang compang-camping, membawa trauma yang akan tinggal lama setelah matahari terbit sempurna. Pagi di Bandung terasa berbeda bagi Pak Jaka. Udara tetap dingin, jalanan tetap ramai, namun langkahnya kini lebih pelan dan penuh kesadaran. Ia berdiri di tengah rumah yang dulu dipenuhi perabot mahal, menatap barang-barang yang pernah ia banggakan, lemari besar, televisi lebar, meja makan mengilap. Semua itu kini terasa asing, seperti milik orang lain. Tanpa ragu, Jaka mulai menjualnya satu persatu. Tak ada tawar-menawar panjang, tak ada rasa berat yang dulu selalu menghantuinya. Ia tahu, setiap rupiah dari harta itu mengandung jejak penderitaan orang lain. Uang hasil penjualan ia kumpulkan rapi. Sebagian besar ia salurkan sebagai donasi, ke panti asuhan, ke masjid kecil di gang, ke keluarga korban yang ia temui diam-diam. Ia tak meminta maaf secara terbuka, ia tahu maaf tak akan menghidupkan kembali bapak tua, tak akan memulihkan ginjal mahasiswi, tak akan mengembalikan penglihatan anak kecil. Yang bisa ia lakukan hanyalah menebus sebisanya, dengan kepala tertunduk dan tanpa harap pujian. Setiap kali menyerahkan amplop, dada Jaka terasa sesak. Ia sering pulang dengan mata merah, menahan tangis yang tak pernah benar-benar habis. Namun ada ketenangan kecil yang tumbuh, ketenangan karena ia tak lagi lari. Neng Rina menyaksikan semua itu dari dekat. Pada awalnya, ia bingung dan ketakutan. Kemewahan yang sempat ia nikmati menghilang cepat, seperti mimpi yang terpotong. Namun melihat Jaka bekerja tanpa keluh, menanggung beban tanpa menyalahkan siapapun, Rina perlahan berubah. Ia berhenti bertanya dari mana uang itu berasal.
Ia berhenti menuntut. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia memilih jujur pada dirinya sendiri. "Kita mulai dari nol lagi, Kang," katanya suatu sore, suaranya pelan namun tegas. Jaka mengangguk. Tak ada janji besar. Tak ada rencana muluk. Hanya kesepakatan sederhana, hidup secukupnya, tanpa mencuri apa yang bukan hak. Gerobak batagor reot itu kembali mereka dorong bersama. Catnya mengelupas, rodanya masih berdecit. Namun tangan Jaka kini lebih mantap saat menggoreng, dan Rina dengan cekatan membantu membungkus pesanan. Mereka memilih tempat yang sama, gang sempit dengan pelanggan yang itu-itu saja. Tak ada lagi antrean mengular. Tak ada lagi pujian berlebihan. Yang ada hanya senyum sederhana dan ucapan terima kasih. Penghasilan mereka pas-pasan. Kadang cukup, kadang nyaris. Namun setiap kali adonan habis dan wajan dimatikan, Jaka pulang tanpa rasa sakit di dada, tanpa bisikan subuh, tanpa bau tanah makam. Malam-malamnya masih sering dihantui mimpi. Wajah-wajah korban datang dan pergi, tetapi jeritannya tak lagi menuntut. Mereka hanya menatap, lalu memudar. Hubungan Jaka dan Rina menjadi lebih sederhana dan jujur. Mereka berbicara apa adanya. Tentang lelah. Tentang takut. Tentang penyesalan. Rina tak lagi mengukur kebahagiaan dari barang yang dimiliki. Jaka tak lagi memaksakan diri terlihat kuat. Mereka belajar saling menjaga, bukan saling menuntut. Namun dunia gaib tak sepenuhnya pergi begitu saja. Suatu pagi, saat Jaka membersihkan gerobak, ia menemukan sesuatu di laci kecil, sebuah koin emas kuno. Permukaannya kusam, berukir simbol yang tak ia kenali. Jaka membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia yakin tak pernah menyimpannya. Dengan tangan gemetar, ia membawa koin itu ke sungai dan melemparkannya sejauh mungkin. Keesokan harinya, koin serupa muncul kembali. Kali ini di saku celananya. Jaka menelan ludah. Ia tak panik seperti dulu. Ia tak lari. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Perjanjian mungkin telah diputus, tetapi bayangannya bisa muncul ketika manusia lengah. Ia memilih berjaga, bukan tergoda. Koin itu ia simpan di wadah kaca, lalu ia letakkan di tempat terbuka, bukan untuk dipuja, melainkan sebagai pengingat. Sesekali, saat senja turun dan gang mulai sepi, Jaka merasa ada tatapan dari kejauhan. Bukan suara, bukan sentuhan, hanya rasa diawasi. Ia menoleh, tak pernah menemukan siapapun. Rina kadang menggenggam tangannya, memberi isyarat bahwa ia tak sendiri. Itu cukup. Hari-hari berlalu. Rezeki datang pelan, kadang tersendat. Namun setiap lembar uang yang mereka terima terasa ringan. Tak ada lagi harga tersembunyi. Tak ada lagi nyawa yang ditagih. Jaka belajar menerima satu kebenaran sederhana. Rezeki yang baik tak perlu disembunyikan, tak perlu ditukar dengan apapun selain kerja dan doa. Di suatu malam yang tenang, Jaka menutup gerobak dan memandang langit. Ia mengingat semua yang telah terjadi, kejatuhan, godaan, darah, dan jeritan. Ia menghela napas panjang. Kekayaan instan selalu minta bayaran, gumamnya lirih. Dan harganya tak pernah sebanding. Ia menggenggam tangan Rina dan melangkah pulang. Di belakang mereka, bayang-bayang memanjang di aspal. Tidak mengejar. Tidak memanggil. Hanya ada, sebagai peringatan abadi bahwa keserakahan mungkin bisa ditidurkan, tetapi tak pernah benar-benar mati.